Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin sedang salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang paling Allah cintai. Mudah-mudahan ini salah satu indikator Allah menginginkan kebaikan terhadap diri kita. Kata Rasulullah SAW, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah inginkan kebaikan pada diri seseorang, maka Allah akan jadikan orang tersebut paham terhadap agama. Baik atau tidaknya seseorang itu dilihat dari pemahaman seseorang terhadap agama Islam. Ya, tidak disebut orang yang paham, orang yang faqih, orang-orang yang menyelisihi syariat Islam, walaupun hafal Quran, walaupun hafal ribuan hadis. Kata Allah Subhanahu wa taala, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Orang-orang yang takut kepada Allah hanyalah hamba-hamba Allah dari kalangan para ulama. Jadi di antara karakter ulama adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemarin kalau nggak salah malam Kamis ya, saya bahas di sini kalau nggak salah. Di antara lupa saya di sini apa di Taman Krakatau saya lupa, yaitu pemahaman liberal. Masih ingat nggak? Yang orang bilang nggak apa-apa nggak sholat, yang penting baik sama sesama manusia. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ya, berarti orang ini tidak paham agama. Orang yang paham terhadap agama, demi Allah dia akan takut meninggalkan sholat. Saya sudah kasih perumpamaannya bagaimana agungnya ibadah sholat di dalam Islam. Di sini atau di tempat lain? Di sini. Lupa saya. Ya, tapi nggak apa-apa, yang hadirkan beda ya orangnya. Jadi sampaikan lagi nggak masalah. Ketika Allah Subhanahu wa taala ingin mensyariatkan ibadah haji, zakat, puasa dan ibadah yang lain, Allah wakilkan kepada malaikat Jibril, sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Allah wahyukan jadi wajib. Tapi beda ketika Allah ingin mensyariatkan ibadah sholat, Allah tidak wakilkan kepada malaikat Jibril. Allah memandang tidak cukup sekedar turun wahyu. Bagaimana yang Allah lakukan? Nabi Muhammad SAW tahun 11 kenabian yang masih tinggal di bumi, di negeri Mekah, Allah panggil menghadap Allah ke Sidratul Muntaha. Lihat, ketika Allah ingin mewajibkan syariat ibadah sholat, Allah langsung berbicara kepada Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Kita yang mengambil ibrah dari
peristiwa Isra dan Mi'raj, salah satu faedahnya adalah Allah ingin mengajarkan kepada kita betapa agungnya ibadah salat. Kalau Allah mengagungkan ibadah salat, kemudian ada manusia yang dia berani meremehkan salat, maka orang yang meninggalkan salat tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat gak kisah tentang terbunuhnya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu? Beliau lagi ngimamin salat subuh kan? Ternyata dari semalam ada Abu Lu'lu' di pojokan masjid, Pak. Dia bawa pisau. Dia kan pandai besi, orang Majusi kan, pinter bikin pedang, bikin golok, bikin pisau, pedang, enggak, pinter dia. Nah dia bikin pisaunya itu direndam di racun, Pak. Jadi orang-orang dulu tuh kalau pengen bunuh orang, pisaunya itu direndam di racun. Makanya Umar ibn Khattab ditusuk, perutnya sobek, nggak selamat. Di antara penyebabnya apa? Sudah diracun itu pisaunya. Ya, ketika Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ditusuk oleh Abu Lu'lu', ternyata Abu Lu'lu' bukan hanya membunuh Umar. Setelah menusuk Umar, itu dia serampangan membabi buta mainin pisaunya itu. 2 atau 3 sahabat meninggal. Makanya ada sahabat di situ yang sigap, langsung lepas jubahnya, dikarungin tuh Abu Lu'lu', ditangkap biar enggak itu. Tapi qadarullah masyaallah, Abu Lu'lu'nya bunuh diri. Jadi pas ketangkap itu bunuh diri. Lihat, yang menarik adalah ketika Umar sudah diamankan, ya, dipinggirin, para sahabat datang memeriksa kondisi Umar, dibawain minum jus, minuman, diminum, minumannya keluar lagi dari sobekan perutnya. Maka di situ ada yang ahli kesehatannya, mungkin tabib zaman dulu, bilang Umar tidak akan selamat karena ketika minum, minumannya keluar lagi. Dulu kan belum ada alat secanggih sekarang, ya, menghentikan pendarahan, ngejahit segala macam. Allah alam besar. Lihat, Umar ibn Khattab sedang sakaratul maut. Yang ditanya apa? Bapak kalau sedang sakaratul maut apa? Pasti pesen warisan anak-anaknya supaya dijaga segala, ya kan? Lihat Umar apa yang ditanya. Apakah kaum muslimin sudah sholat? Subhanallah. Orang sakaratul maut masih ngingetin orang lain sudah sholat atau belum. Subhanallah. Kata para sahabat, shalaina, kami semua telah sholat. Kan tadi posisinya Umar lagi ngimamin sholat subuh kan? Apa kata Umar radhiyallahu anhu? Alhamdulillah, senang mendengar jamaah Masjid Nabawi sudah sholat. Kenapa? Alhamdulillah, karena tidak ada kedudukan di dalam Islam bagi orang yang tidak sholat. Subhanallah. Keluar dari lisan Umar ibn Khattab. Bagaimana beliau tidak paham? Beliau mendengar langsung kisah tentang Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Jadi ukurannya situ, Pak. Ketika Allah mengagungkan yang namanya ibadah salat, maka tidak ada kedudukan bagi orang yang tidak menjaga salat. Begitu. Ya. Para ulama telah mendefinisikan dosa meninggalkan salat itu lebih besar daripada dosa zina, Pak. Nauzubillah min dzalik. Dosa meninggalkan salat itu lebih besar daripada dosa mencuri, membunuh. Lebih besar dosanya yaitu meninggalkan salat, ya. Nauzubillah min dzalik. Makanya bahagialah kalau kita ditakdirkan oleh Allah menjadi orang-orang yang menjaga salat 5 waktu. Alhamdulillah keluarga kita juga termasuk orang yang menjaga salat. Alhamdulillah, itu karunia yang sangat besar. Berarti kita dihindarkan dari dosa besar.
yang besarnya lebih daripada berzina, daripada mencuri dan seterusnya, yaitu dosa meninggalkan salat ya. Alhamdulillah kalau kita ditakdirkan sebagai orang-orang yang menjaga salat 5 waktu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 82. Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, imannya tidak dicampur dengan kezaliman, kata Allah, mereka adalah bagi mereka keamanan. Maksudnya mereka adalah orang-orang yang memperoleh keamanan dari Allah Subhanahu wa taala dan mereka mendapat petunjuk. Ada yang belum paham, Pak? Orang yang beriman, dia tidak berbuat zalim, maka dapat keamanan dari Allah, dapat petunjuk dari Allah. Pertanyaannya, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim? Iya enggak, Pak? Itulah pertanyaan yang ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha ketika mendengar ayat ini, ya Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim? Karena tadi syaratnya kita dapat keamanan dari Allah, dapat petunjuk. Syaratnya jangan campur keimanan kita dengan kezaliman. Apa kata Rasulullah SAW? Laisa zaka ya binta Abi Bakar. Atau kama qala SAW. Bukan itu maksudnya wahai Aisyah. Yang dimaksud kezaliman itu apa? Asyirku billah, perbuatan syirik. Mana dalilnya? Surah Luqman. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Sebentar saya cariin ininya, ayatnya. Surah Luqman ayat 13. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Kata Luqman ya, wahai anakku, janganlah engkau berbuat syirik. Kenapa? Karena syirik itu adalah sebesar-besar kezaliman. Subhanallah. Dari awal Nabi sudah mengajarkan kepada kita, penafsiran yang benar itu adalah ayat ditafsirkan dengan ayat. Iya enggak, Pak? Ini kan Nabi sedang menafsirkan surah Al-An'am ayat 82. Yang kata zalim di situ Aisyah aja ketika itu tidak paham. Kemudian Nabi pahamkan. Apa yang dimaksud zalim di situ? Syirik. Mana dasarnya? Luqman ayat 13. Kita belajar sedikit tentang tafsir, Pak ya. Bapak pernah mendengar ada ulama yang berpendapat bahwa Khidir alaihi salam adalah wali, bukan seorang nabi. Pernah dengar itu, Pak? Ada kan? Memang kita akui ada ulama yang berpendapat demikian. Itu di dalam surah Al-Kahfi. Ya. Ayat berapa? Mana? Oh ini. Ayat 65. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma." Fawajada, maka mereka berdua, fawajada 'abdan, menjumpai seorang hamba kami di antara hamba-hamba kami. Atainahu rahmatan. Hamba kami di sini siapa maksudnya? Khidir alaihissalam. Dua orang tadi siapa maksudnya? Musa dan Yusha. Jadi Nabi Musa ditemani oleh pembantunya yang bernama Yusha bertemu dengan Khidir alaihissalam.
yang nantinya ketika Nabi Musa meninggal, Nabi Yusha alaihissalam ini diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi. Jadi Al-Kahfi ini bertemunya 3 orang nabi, Nabi Musa, Nabi Yusha, sama Nabi Khidir. Dari mana tahunya? Tafsir, Pak. Kalau kita buka tafsir nanti ketahuan. Nah, di sini berselisih pendapat para ulama bahwa Khidir itu adalah seorang nabi, bahwa Khidir itu adalah seorang wali. Dari mana? Allah menyebutnya hamba. Kemudian Allah berikan rahmat. Nah, di sini rahmat di sini maksudnya apa? Kenabian atau kewalian? Saya menguatkan pendapat bahwa Khidir alaihissalam adalah nabi. Dari mana dalilnya? Di dalam surah Az-Zukhruf. Az-Zukhruf ayat 32. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ahum yaqsimuna rahmata rabbik?" Apakah mereka yang membagi rahmat Tuhanmu? Rahmat di situ maksudnya apa, Pak? Kenabian. Dari mana tahunya? Az-Zukhruf ayat 31-nya. Orang-orang kafir Quraisy bilang, wa qalu laula nuzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryatayn azim. Orang Quraisy protes ketika Allah pilih Nabi Muhammad SAW menjadi seorang nabi. Gak ada orang lain kah selain Muhammad? Ini kota besar nih, Taif, Mekah, besar kota. Kenapa Allah pilih Muhammad SAW menjadi nabi? Tuh, wa qalu laula unzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryatayn azim. Paham gak maksudnya, Pak? Yang diturunkan Quran berarti apa ini? Nubuwah. Kemudian Allah gunakan kata-kata nubuwah. Ayat 32-nya menggunakan kalimat apa? Rahmat. Paham sampai sini, Pak? Nah, nanti dikuatkan lagi di dalam surah Al-Baqarah. Masih juz 1, ya. Allah berfirman, wallahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Al-Baqarah ayat 105. Wallahu yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Allah mengkhususkan memberikan rahmat kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Rahmat di situ apa? Ali bin Abi Thalib berkata, an-nubuwah. Rahmat di situ adalah kenabian. Jadi fix yang kuat pendapatnya bahwa Nabiullah Khidir adalah seorang nabi, bukan wali. Rahmat di situ adalah kenabian. Begitu. Nah, di sini salah satu contoh yang namanya ayat ditafsirkan dengan ayat. Salah satu kaidah kalau kita belajar usul tafsir, ya. Jadi nanti ayat ditafsirkan dengan ayat, ayat ditafsirkan dengan hadis, kemudian ditafsirkan oleh perkataan sahabat, perbuatan sahabat, dan seterusnya. Begitu supaya kita tidak menyimpang, tidak ngawur dalam menafsirkan ayat. Contoh penafsiran yang ngawur gimana, Pak? Hah? Kita bahas yang lagi viral, ya. Ada orang salat berjarak. Ini bahasanya lagi nggak pandemi, ya, lagi aman, lagi nggak ada apa-apa. Salatnya berjarak. Dia bawa ayat apa? Tafassahu, surah Al-Mujadalah ayat 11. Ini salah satu contoh tafsir ngawur bin ngasal. Paham maksud saya, Pak, ya? Orang segitu Nabi sawu sufufakum, ya kan, rapatkanlah saf. Kemudian orang ini bawa lihat lanjutannya, tafasahu fil majalis, berlapanglah di dalam majelis. Maksudnya kalau lagi rame jamaahnya tuh kan, ada yang datang lagi, biasanya kan penuh tuh masjid. Kata Allah apa? Berlapang-lapanglah, kasih tempat buat saudaranya yang baru datang. Kalau di depan masih lega, maju. Itu maksudnya. Misalnya paham, ya? Nah, jadi orang ngawur itu lanjutin ayatnya aja udah ketahuan salahnya, ya. Gitu. Kita kembali ke sini.
Masya Allah ya, Rasul yang langsung menafsirkan surah Al-An'am ayat 82. Nabi tafsirkan yang dimaksud kezaliman di situ adalah syirik. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zalim itu dibagi menjadi 3. Ada az-zulmu asy-syakhsi, az-zulmu asy-syakhsi li nafsihi. Zulmu asy-syakhsi li nafsihi. Orang menzalimi diri sendiri. Ya, di mana nih menzalimi diri sendiri? Hah? Enggak sholat, enggak puasa, enggak baca Quran, enggak belajar agama, itu menzalimi diri sendiri. Ya, naudzubillah min dzalik. Taubatnya gimana? Ya berubah. Yang enggak sholat, taubatnya segera sholat. Yang enggak puasa, taubatnya puasa. Yang enggak belajar, taubatnya belajar. Yang berikutnya, zulmu syakhsi li ghairihi. Orang menzalimi orang lain. Ini taubatnya tidak cukup dia istighfar, tidak cukup dia menyesal doang. Harus dia selesaikan urusan dia dengan orang yang dia zalimi. Na'udzubillah min dzalik. Walaupun dia mati syahid, kalau dia punya utang belum dibayar, hutangnya kehapus lantaran dia mati syahid, Pak? Tidak. Bayangin, Pak, itu kezaliman terhadap manusia. Bagaimana kezaliman terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu syirik. Makanya Allah tidak ampuni satu dosa, yaitu dosa syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini bagi orang yang dia berbuat syirik, meninggal belum taubat, Pak, ya. Tapi kalau orang bertaubat, seluruh dosa diampuni, Pak. Dulunya dukun, taubat, syahadat lagi, diterima nggak? Diterima. Yang Allah tidak mengampuni dosa syirik adalah orang yang berbuat syirik, dia meninggal dalam keadaan belum bertaubat. Kalau bertaubat, seluruh dosa Allah ampuni. Seluruh dosa, Pak. Dosa zina, dosa membunuh, dosa apapun, dosa riba, dosa apapun, kalau dia bertaubat, Allah ampuni. Kata Rasulullah SAW, at-taibu kama la dzanbalah. Orang yang bertaubat seakan-akan dia tidak punya dosa. Subhanallah. Mirip kayak apa, Pak? Mirip kayak mu'alaf. Orang yang masuk Islam, seluruh dosanya yang telah lalu Allah ampuni, Allah hapuskan. Enak, Pak, ya? Masya Allah. Jadi kezaliman ada berapa tadi, Pak? Ada 3. Zalim, menzalimi diri sendiri, menzalimi orang lain, sama zalim terhadap hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Langsung aja ke faedah. Yang pertama, tidak sah keimanan seseorang selama dia masih berbuat syirik. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati jamaah sekalian. Kesyirikan itu dipelajari juga. Apa aja macam-macam perbuatan syirik supaya tidak terjatuh ke dalamnya. Contoh kesyirikan yang masih ada di zaman sekarang apa, Pak? Percaya ramalan. Kalau dulu zaman kita remaja percaya apa, Pak? Zodiak, ya, na'udzubillah min dzalik, itu syirik. Percaya ramalan. Percaya apa lagi? Percaya dukun, ya. Ada orang cerita ngawur ceritanya, cerita masa yang akan masa depan. Oh, besok akan terjadi begini. La haula wala quwwata illa billah, ya. Yang tahu hal yang gaib dalam kurung masa yang akan datang hanya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi, Pak, syirik? Pakai jimat. Ya? Pakai jimat. Apalagi syirik, Pak? Bergantung kepada makhluk. Hati-hati, jangan sampai kita jadi orang yang tidak kedukun, tidak pakai jimat, tidak percaya ramalan, tapi masih menggantungkan harapan kepada makhluk. Hati-hati, Pak. Na'udzubillah min dzalik. Ya, sumber
segala kesyirikan adalah bergantungnya hati kepada makhluk. Nauzubillah min dzalik. Ya, biasakan apapun masalah kita, nomor satu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasakan apapun, hatta kita sakit, nomor satunya minta tolongnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat contoh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sudah ditelanjangin Pak, mau dilempar ke dalam api. Yang datang nawarin bantuan siapa? Malaikat Jibril. Wahai Ibrahim, kamu butuh pertolongan, butuh bantuan. Apa kata Nabi Ibrahim? Kalau kepada Allah saya butuh, tapi kepadamu saya tidak butuh. Subhanallah, sekelas Jibril Pak. Bapak pernah dengar kan kisah-kisahnya bagaimana dahsyatnya kekuatan Jibril alaihissalam kan? Apa kata Nabi Ibrahim? Kalau kepadamu saya tidak butuh, tapi kepada Allah saya selalu butuh. Subhanallah. Tuh, itu namanya tauhid. Masya Allah, luar biasa. Ya, Masya Allah. Kemudian yang kedua, faedahnya dari ayat berapa tadi? Al-An'am ayat 82. Tasmiyatu syirki zulman. Syirik juga dinamai kezaliman. Alhamdulillah. Kemudian yang ketiganya, anna man lam, ya sesungguhnya orang-orang yang tidak yakhlut imanahu bisyirkin fahuwa aminun minal adab. Orang-orang yang tidak mencampur adukan keimanannya dengan kesyirikan, maka dia akan aman dari siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi Allah Pak, Bapak akan merasakan kalau murni kita bergantung kepada Allah, hidupnya aman Pak. Tidak bergantung kepada makhluk. Justru asas dari segala kesengsaraan adalah ketika kita bergantung kepada makhluk. Hati ini sakit gara-gara apa? Di PHP-in, dikecewain, dibohongin, dikhianatin. Betul nggak Pak? Kadang-kadang karena kebodohan kita, ketika kita dikecewain, kita dibohongin, dikhianatin, kita nyalahin orang yang ngecewain kita. Lupa bahwa yang bikin sakit hati adalah diri ini sendiri. Salah kita, kenapa kita berharap kepada orang? Betul nggak Pak? Kenapa kita menggantungkan harapan kepada makhluk? Siapa yang salah? Kita sendiri yang salah. Coba dari awal kita berharapnya hanya kepada Allah. Kita menggantungkan harapan kepada Allah. Ketika orang ngecewain kita, qadarullah wa masya'a fa'ala. Wah, indah banget. Ya kalau memang belum rezeki saya mau gimana? Mau satu negara berusaha ini pengen ngasihin ke saya, Allah catat itu bukan rezeki saya, nggak bakal nyampe. Iya nggak Pak? Mana doa zikir kita setiap habis salat? Hah? Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Jangan-jangan selama ini kita baca doang nggak tahu artinya. Kita kalau tahu artinya Pak, setiap habis sholat tauhid kita itu kuat, diperbaharui lagi. Apa artinya? Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi ketika Engkau memberi. Itu Pak, yakin Pak? Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada seorang pun yang mampu menghalangi ketika Engkau sudah berkehendak memberi. Itu Pak. Punten Pak ya. Orang Mekah, Madinah, Allah takdirkan bersedekah kepada bapak yang hadir di sini. Muntah sedekahnya air minum, entah sedekah roti Pak. Nyampe Pak, walaupun kita tinggal di Indonesia. Iya nggak Pak? Allah bikin kita berangkat ke sana Pak. Subhanallah. Ya kan kalau Bapak umroh kan di hotel kan makanya. Berarti rezeki Bapak di sana kan? Tuh Pak. Allah catat tahun sekian, tanggal sekian
jam sekian rezeki bapak makan di sana di hotel Mekah, di hotel Madinah, datang pak bapak ke sana, tidak ada yang bisa menghalangi, betul nggak? Tapi kalau bukan rezeki bapak, walaupun ada di depan sini pak, di depan mata pak, kalau ini bukan rezeki bapak, tidak akan sampai ke dalam perut bapak, betul nggak pak? Nah, Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, tidak ada seorang pun yang mampu memberi kepada saya ketika Engkau menghalangi itu. Kuat pak tauhidnya. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Dan tidak bermanfaat kita punya kedudukan, punya harta ketika Allah mengazab kita. Kan bisa kita menolak siksaan Allah dengan kedudukan kita, dengan harta kita, nggak bisa. Nah, kalau gitu kan pasrah. Ya Allah, saya ini hamba yang lemah. Saya tidak mampu berbuat apa-apa. Ubun-ubun saya di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Gimana bahasa Arabnya? Nasiyati biyadik. Doa apa itu, Pak? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Oh, bukan doa itu ya? Salah saya doanya. Doa itu Al-Qur'an supaya jadi penyejuk hati. Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik nasiyati biyadik. Apa artinya? Ya Allah, ubun-ubunku di genggamanmu. Nasiyati itu ubun-ubun saya. Biyadik, ubun-ubunku ada di tanganmu ya Allah Subhanahu. Nah, itu orang yang bertauhid Pak. Senantiasa dia merasa, ya Allah, saya ini enggak ada daya dan upaya. La haula wala quwwata illa billah. Saya tidak punya kekuatan untuk menjalankan ketaatan. Saya tidak punya kekuatan untuk menjauhi maksiat kecuali ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa melakukan ketaatan kecuali ditolong sama Allah, tidak bisa menjauhi maksiat kecuali dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari la haula wala quwwata illa billah. Jadi mulai sekarang kalau zikir setelah sholat dihayati Pak ya. Jadi nambah tauhidnya Pak. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi. Udah tenang Pak. Tetangganya dapat rezeki kayak apa enggak ngiri Pak. Karena rezeki sudah Allah jatah, masing-masing udah ada rezekinya. Enggak ngiri sama orang. Ketika kita nggak jadi dapat proyek, nggak kecewa. Kenapa? Qadarullah wa ma syaa fa'ala. Mungkin kalau saya jadi dapat proyek itu, saya jadi dapat rezeki yang banyak, mungkin saya akan jadi orang yang lalai, malas ke masjid, malas ke pengajian. Betul nggak? Mobilnya Alphard, uangnya 3 miliar, mending makan di luar sama anak istri daripada pengajian. Betul nggak Pak? Mungkin, ini kemungkinan. Betul nggak Pak? Ada hikmahnya. Maka orang yang bertauhid ketika dapat musibah, entah dikecewain, entah dibohongin, entah ditipu apa, qadarullah wa ma syaa fa'ala. Udah santai gitu. Karena dia tidak berharap kepada makhluk. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannatu haqq wan naru haqq wal jannatu haqq wan naru haqq adkhalahu Allahu jannata ala ma kana minal amal. Ini Nabi sedang mengajarkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama, keyakinannya apa? Bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Yang pertama, keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala.
Ingat Pak, jangan salah paham. Allah menciptakan para malaikat. Malaikat itu luar biasa besar-besar Pak. Malaikat yang mengangkat arsy-nya Allah itu besar. Arsy Allah itu makhluk yang paling besar. Arsy-nya Allah itu dipanggul oleh 4 malaikat Pak. Satu malaikat berbentuk banteng, satu malaikat berbentuk elang, satu malaikat berbentuk singa, satu malaikat berbentuk manusia. Ada 4 malaikat yang manggul arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Dan arsy-nya Allah itu makhluk yang paling besar. Diangkat sama malaikat Pak, subhanallah. Jangan salah Pak. Ketika Allah menciptakan malaikat, itu bukan untuk membantu Allah mengatur alam semesta, bukan Pak. Allah menyerahkan malaikat Mikail ya, yang menurunkan hujannya, membagikan rezeki. Allah sama sekali tidak butuh dibantu Pak. Itu harus digarisbawahi. Allah tidak butuh makhluknya. Kenapa Allah menciptakan para malaikat? Ya Allah berkehendak. Setidaknya Allah ingin menunjukkan, ini loh bagaimana dahsyatnya kekuatan para malaikat, itu makhluknya Allah. Malaikat aja begitu besar kekuatannya, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu maksudnya. Ya, sama sekali Allah tidak butuh bantuan para malaikatnya. Allah itu maha sempurna, Allah maha kaya. Kenapa kau Allah menciptakan para malaikat begitu banyak? Ya Allah berkehendak. Tidak ada yang bisa mengatur Allah Subhanahu wa taala. Sama pertanyaannya seperti begini Pak. Bukankah innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun? Bukankah Allah kalau menghendaki menciptakan makhluk, Allah tinggal bilang kun? Benar nggak Pak? Tapi kok Allah ciptakan langit dan bumi beserta isinya 6 hari? Saya tanya Pak, bisa nggak Allah ciptakan langit dan bumi, alam semesta, bilang kun, jadi alam semesta? Bisa nggak Pak? Sangat mudah bagi Allah. Kenapa Allah ciptakannya dalam 6 hari? Allah maha berkehendak. Tidak ada yang bisa mengatur Allah. Allah mau bikinnya 1 hari, mau bikin 7 hari, mau bikin 6 hari, terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sebagaimana pemikiran orang Yahudi. Orang Yahudi bilang apa? Allah bikin langit dan bumi 6 hari, di hari ke-7 Allah kelelahan. Na'udzubillah min dzalik. Ini kurang ajar. Ya orang Yahudi ngomongnya begitu Pak. Orang Yahudi itu ngomongnya begitu. Na'udzubillah min dzalik. Allah bantah di dalam surah Qaf ya, halaman terakhir. Buka sendiri aja Pak ya. Nanti ke situ bahas lagi, lebar lagi bahasanya. Kembali ke sini lagi. Jadi Rasul mengajarkan kepada kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang pertama, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sekutu bagi Allah. Ada yang nanya, kenapa hanya Allah yang berhak disembah? Coba saya tanya Bapak-bapak. Tuhan-Tuhan selain Allah ada tidak Pak? Ada kan? Yang disembah selain Allah ada nggak? Banyak. Yesus disembah Pak? Disembah. Sapi disembah apa disembelih? Tergantung. Kalau di BPI disembelih. Di tempat lain bisa jadi disembah. Benar nggak Pak? Ada kan Tuhan-Tuhan selain Allah disembah? Kalau ada yang datang kepada Bapak nanya, kalau Tuhan-Tuhan selain Allah eksis sampai sekarang masih disembah ya, kenapa hanya Allah yang berhak disembah? Betul? Jadi Tuhan-Tuhan itu kan banyak ya, tapi yang berhak disembah hanya satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, kenapa? Gimana Bapak jawabnya? Misal anak Bapak nanya lah, ayah, teman aku itu ada yang nyembah Yesus, ada yang nyembah patung gitu kan. Kenapa kita kok nyembah Allah? Pasti Bapak bilang, hanya Allah satu-satunya yang berhak disembah, yang lain itu batil, yang lain gak boleh disembah. Kenapa ya? Kok Allah saja yang berhak disembah? Kenapa yang lain gak boleh disembah? Gitu kan. Pertanyaan anak kecil loh ini Pak. Bapak jawabnya gimana tuh Pak?
Japri Ustadz. Oh Ustadz, ini gimana jawabnya? Betul, Masya Allah, barakallahu fikum. Allah yang menciptakan alam semesta, yang lain makhluk. Yang berhak disembah itu yang maha menciptakan. Sedangkan selain Allah semuanya makhluk. Barakallahu fikum. Tepat jawabannya. Kenapa Allah berhak disembah? Karena Allah yang maha menciptakan. Selain Allah adalah makhluk. Makhluk kok disembah? Gitu kan? Anaknya jenius nih Pak. Betul Taya, yang maha menciptakan Allah saja. Itu Pak tukang bisa nyiptain masjid, tukang jahit bisa nyiptain baju. Pinter nih anak ini. Kan kita tadi bilang apa? Hanya Allah satu-satunya yang maha menciptakan, ya kan? Anaknya bantah. Itu pabrik bisa nyiptain handphone, betul nggak Pak? Petukang bisa nyiptain meja, misal. Nah, ini kan pertanyaan receh kan, pertanyaan anak kecil kan. Bapak jawabnya gimana? Bahasa simpelnya gini Pak. Penciptaan yang Allah lakukan adalah menciptakan secara hakiki. Apa itu menciptakan yang hakiki? Mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada. Allah adakan, itu yang disebut menciptakan. Adapun makhluk bikin meja, bikin masjid, bikin apapun, pada hakikatnya mereka bukan menciptakan. Mereka hanya mengolah atau merubah bentuk. Betul nggak? Bahannya sudah ada kan? Dari mana bahannya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Jadi para makhluk yang menisbatkan mereka pencipta, kan ada kan? Pencipta handphone, pencipta itu, pada hakikatnya mereka hanya merubah bentuk. Bahannya sudah ada. Tapi Allah Maha Pencipta, maksudnya apa? Allah mampu mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada. Itu baru dikatakan Maha Mencipta. Dari sinilah sifat mencipta ini tidak dimiliki oleh selain Allah. Maka hanya Allah satu-satunya yang berhak disembah, karena Allah Maha Menciptakan. Alhamdulillah, nanti subuh lanjut ya. Alhamdulillah, soal ini belum selesai. Ya udah, sebelum ditutup ada yang ditanyakan? Enggak ada, karena sudah masuk Isya ya. Ya udah, kita cukupkan dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.